Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan praktikum terstruktur, yaitu pengolahan daging buah kelapa menjadi VCO atau Virgin Coconut Oil. Di sini kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Sani Alia Putri dengan NIM 22035039, Afika dengan NIM 22035050, dan Najwa Salsabila 22035026. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Desi Kurniawati MSI dan Ibu Apoteker Della Rosalina Setiadi M Farm. Yang pertama yaitu tujuan praktikum, yaitu menjelaskan prinsip pengolahan daging buah kelapa menjadi VCO atau Virgin Coconut Oil. Teori dasarnya, VCO adalah minyak kelapa murni tanpa pemanasan tinggi yang mengandung asam laurat, tokotrienol, tokoferol, dan polifenol dengan sifat antimikroba dan antioksidan. Diproduksi melalui fermentasi secara alami, sentrifugasi dengan alat berkecepatan tinggi, atau dengan metode enzimatik yang memerlukan kontrol pH dan suhu. VCO memiliki keunggulan alami, ramah lingkungan, dan bisa dibuat di rumah, namun rendemannya rendah dan prosesnya harus higienis. VCO juga bermanfaat untuk kesehatan sebagai penunjang imun dan jantung, kecantikan sebagai pelembab dan perawatan rambut, serta pangan sebagai minyak goreng sehat. Selanjutnya, alat dan bahan akan dijelaskan oleh Afika. Kepada Afika dipersilakan. Baik, baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu adalah alat dan bahan. Untuk alat-alat yang kami gunakan yaitu ada panci plastik sebanyak 2 buah, lapisan santan 1 buah, selang plastik 50 cm itu 1 buah, kapas secukupnya, toples plastik 2 buah, dan wadah penyimpanan 2 buah. Untuk bahannya sendiri itu kami menggunakan daging buah kelapa yang sudah tua sebanyak 2 kilogram, serta air matang yang sudah didinginkan sebanyak 2 liter. Selanjutnya yaitu prosedur. Yang pertama itu disiapkan buah kelapa, kemudian diparut dan ditimbang sebanyak 1 kilogram buah kelapa. Kemudian 1 kilogram buah kelapa ditambahkan dengan air matang dengan perbandingan 1:1. Setelah itu diperas dan disaring. Lalu ampasnya ditambah air lagi, peras dan saring lagi sehingga didapatkan 2 perasan. Kemudian gabung perasan 1 dan 2 dan menghasilkan santan. Santan tersebut kemudian didiamkan selama 2 jam. Setelah 2 jam akan terbentuk lapisan skim tanpa skim dan air serta krim. Kemudian pisahkan skim dan air. Kemudian didapatkan krim. Krim kemudian didiamkan lagi selama 18 jam. Setelah 18 jam akan terbentuk 3 lapisan. Yang pertama itu ada VCO, blondo, dan air. Pisahkan minyak VCO menggunakan sendok datar. Kemudian akan didapatkan VCO. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Afika. Untuk hasil dan pengamatan akan dijelaskan oleh Najwa. Kepada Najwa dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengamatan dari pembuatan virgin coconut oil kami. Yang pertama, tahap pertama yaitu santan sudah diperas dan disaring. Terdapat hasilnya itu santan dan pengamatannya santan belum terpisah dengan air. Pada tahap 2 yaitu memisahkan santan selama 2 jam. Hasilnya yaitu dipisahkan dengan selang. Lalu pengamatannya santan terpisah setelah 2 jam. Lalu pada tahap 3 fermentasi santan selama 18 jam, hasilnya itu didapat minyak pada bagian atas VCO, lalu adanya minyak VCO dan terpisah dengan air. Pada tahap 4 itu menyaring minyak, didapatkan hasilnya minyak VCO sebanyak 300 ml. Untuk pengamatannya itu minyak VCO terpisah dari blondo kelapa. Adapun tahap kelima yaitu uji asam VCO, diperoleh bilangan asamnya yaitu 2,244. Pengamatannya
VCO yang diuji menjadi warna pink selayang. Lalu untuk tahap 6 itu uji peroksida VCO tidak berhasil karena VCO sudah teroksidasi. Untuk pembahasannya, pada praktikum kali ini VCO dibuat dari kelapa parut dengan metode fermentasi menggunakan campuran air matang dan air kelapa dengan perbandingan 1:1, lalu diperas, disaring, dan didiamkan untuk memisahkan skim, krim, dan akhirnya minyak. Fermentasi dilakukan selama 18 jam untuk menghasilkan VCO murni. VCO berkualitas baik, memiliki warna jernih, bebas bau tengik, dan kadar rendah kurang dari 0,2% agar tahan lama dan tidak cepat tengik. VCO mengandung asam lemak rantai menengah MCFA seperti asam laurat yang berperan dalam kesehatan tubuh serta vitamin E dan enzim alami yang terjaga karena tidak melalui pemanasan tinggi. Metode fermentasi menjadi pilihan karena sederhana dan ramah lingkungan, meskipun hasilnya dipengaruhi oleh kebersihan serta kadar air dalam minyak. Adapun untuk kesimpulan pada percobaan kali ini yaitu prinsip pengolahan daging buah kelapa menjadi VCO, virgin coconut oil, bertujuan untuk mengekstrak minyak murni dengan mempertahankan nutrisi dan sifat alaminya melalui metode fermentasi, sehingga menghasilkan minyak berkualitas tinggi dengan kadar air dan asam lemak bebas yang rendah. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Najwa. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.